فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله. Kita akan lanjutkan rutinitas kita mengkaji kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah kitab dengan judul Kitab Tauhid. Jawaban Kitab Tauhid adalah sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekh Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Tamimi rahmatullahi alaihi. Sebab kita akan mengkaji tentang dengan judulnya Tauhid, pengisahan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam terakhir dari kajian kita, alhamdulillah, yang kita ambil adalah tentang maja'a fi al-musawwirin, vonis bagi pelaku gambar, terkhususnya gambar makhluk bernyawa. Nah, gambar makhluk bernyawa. Yang mana penulis mengajarkan kepada kita bahasanya hukum bagi orang yang menggambar, nah, terancam dengan ancamannya pedih siksaannya, teramat pedih siksaannya di hari kiamat. Kemudian masuk dengan gambar makhluk bernyawa adalah diterangkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau Hukm Taswir Dawatil Arwah, bahwa gambar makhluk bernyawa tidak berupa manusia atau hewan dan seluruh macam dan ragamnya, atau bahkan dari mungkin yang kita istilahkan dengan benda mati, hanya saja pelakunya, penciptanya menghidupkan dengan cara diberikan sifat-sifat kemanusiawian. Misal benda mati diberikan mata, hidung, mulut, hukumnya sama. Hukumnya termasuk gambar makhluk bernyawa. Kemudian dengan macam rakamnya juga seperti entah itu ditulis dengan media tulis seperti pulpen, pena, spidol, krayon, pensil warna. Di media tulis seperti kertas atau kain yang dari sablon atau dinding, atau dengan memainkan kuas di atas kanvas melukis, atau juga dengan menggambar makhluk bernyawa dengan alat fotografi zaman sekarang seperti kamera atau yang semisalnya, atau dengan bentuk gambar makhluk bernyawa 3 dimensi seperti pahatan, baik itu dengan bahan kayu, batu, atau yang sebesarnya. Masuk juga di dalamnya dianggap pelaku gambar makhluk bernyawa adalah gambar yang sudah ada kemudian dikopi, difotokopi. Kesemuanya itu masuk dalam kategori pelaku gambar makhluk bernyawa. Kita kaji panjang dan lebar pada 2 kali pertemuan judul bab yang
sebelumnya. Adapun malam pertemuan kita ini kita akan ambil judul bab baru. Kita akan baca judul bab baru kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Bab Al-Wahid Wasittun, bab yang ke-61. Kita masuk bab yang ke-61, berarti kita berada pada 6 bab terakhir. Kita berada pada 6 bab terakhir. Nah, sebelum kita selesaikan buku ini, ini adalah 6 bab terakhir yang akan kita kaji. Bab yang ke-61 dengan bunyi bab Maja'a fi kasratil halif. Apa yang datang tentang banyak bersumpah. Nah, di sini bukan cuma sekedar sumpah yang kita kaji, tapi banyak bersumpah. Wa illa bersumpah adalah ibadah. Terkhususnya bersumpah dengan nama Allah. Beliau jadikan judul bab secara umum banyak bersumpah, dalam kurung yang bersumpah dengan nama Allah. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah sudah lewat pembahasannya, bahwasanya hukumnya adalah syirik. Ketika disertai dengan pengagungan akan bahan yang dijadikan sebagai sumpahannya, hukumnya syirik akbar. Ketika tidak disertai dengan pengagungan, hukumnya syirik asghar, tergantung dari niat. Dan bab ini yang berbunyi tadi telah kita baca sekaligus terjemahkan, hukum banyak bersumpah. Banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Beliau sebutkan secara umum tanpa memvonis bahwasanya boleh atau tidak boleh, haram atau halal atau yang semisalnya. Kita akan baca maksud beliau dari dalil yang penulis bawakan. Pada pertama, seperti biasanya pada 60-an bab sebelumnya, kita sebutkan dulu tentang keterkaitan antara judul bab ini dengan materi yang sedang kita kaji, kitab Tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kemudian bahan yang itu dijadikan sebagai sumpahan adalah sesuatu yang agung. Oleh karena itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kata bantu sumpah. Ada waw, ba dan ta. Wallahi, tallahi, billahi, artinya demi Allah. Dan bersumpah termasuk ibadah karena ini termasuk zikir. Menyebutkan nama Allah adalah zikir. Hanya saja ketika memperbanyak untuk bersumpah, apalagi pada hal-hal yang sepele, pada hal-hal yang tidak pantas untuk bersumpah padanya, disinilah hukumnya bisa mencoreng kemurnian tauhid. Karena dikit-dikit bersumpah, meskipun dia tidak diminta. Apalagi pada hal-hal yang mungkin dia ingin semisal melariskan barang dagangannya dia yang mungkin cuma harga sepeser dari perbendaharaan duniawi. Intinya laku. Dengan bumbuhi sumpah. Apalagi terdapat unsur kedustaan di dalamnya. Seperti barang dagangannya dia, sudah busuk, jelek, basi. Agar laku dia bumbuhi dengan sumpah agar orang percaya bahwa barang dia masih bagus. Wallahi barangku bagus, silahkan beli. Padahal buruk, rusak, cacat, atau yang semisalnya. Apa hukum? Apa hukum memperbanyak sumpah dengan unsur-unsur semacam ini pada perkara-perkara yang dianggap sepele, perkara yang ringan? Inilah. Kunci jawabannya adalah mencoreng nama baik tauhid, mengurangi kemurnian tauhid. Karena kita dapati nanti dari judul bab. Kita baca atas hukum yang paling pertama beliau bawakan adalah berupa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Inilah ketika kita mengkaji kitab-kitab salaf, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti ini kita dapati bahwasanya yang mereka bawakan adalah perkataan Allah, sumber agama Islam yang pertama. Kemudian disusul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Tenang hati kita mengkaji buku salaf. Walau buku-buku yang lain dari kalangan ahlul bid'ah kita dapati murni perkataan sang penulis.
dipenuhi atau syarat dengan perkataan sang penulis. Padahal perkataan siapapun butuh untuk dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan buku ini termasuk buku yang kokoh. Senang dan tenang kita membacanya karena fikih atau pemahaman sang penulis berada pada judul bab. Kemudian beliau kuatkan dengan pertama Al-Quran, kita akan baca dalilnya. Disusul dengan sunnah-sunnah Nabi SAW berupa hadis. Qaulullah Ta'ala, landasan hukum yang pertama adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jaga, pelihara, jangan dinodai, jangan dikotori. Jaga kesuciannya, kemurniannya, bahwasanya adalah ibadah kepada Allah. Jangan terdapat di salahnya unsur maksiat. Jangan juga menyepelekan zat yang dijadikan sebagai bahan sumpahan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wahfadhu aimanakum. Wa ila, beliau sangat singkat membawakan landasan hukum yang pertama hanya berupa dua suku kata. Wahfadhu aimanakum. Kalau kita tengok kembali ke ayat aslinya, tepatnya pada ayat yang ke-89 dari surat Al-Maidah, kita akan baca selengkapnya agar kita mendapati faedah yang lebih banyak ketika kita kembali kepada 6 ayat secara sempurna. Dari ayat yang ke-89 surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian, tidak akan memberikan ganjaran berupa siksaan billaghwi fi aymanikum, pada perkara yang cuma sekedar dalam sumpahan kalian, tidak serius. Ini disebutkan dalam sebagian bahasa Arab qaulun lagun, sumpah tapi sebenarnya tidak memiliki makna, apalagi penegasan untuk satu perkataan. Seperti sebagai mereka ketika berkata, berucap semacam pembicaraan, pemberitaan. Mereka telah mengucapkan dengan wallahi, bala wallah. Nah, hal ini tidak mengapa menurut ayat yang kita baca. Walakin ya'khudhukum bima aqadtumul ayman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, memberikan ganjaran siksaan dengan apa yang kalian etekad bulatkan berupa sumpah. Bersumpah pada suatu perkara dengan penekanan. Pada sebagian perkataan orang, wallahi aku tidak akan masuk ke rumah si fulan, wallahi aku tidak akan keluar rumah pada hari ini. Nah, satu ungkapan yang dia ucapkan kemudian dia bumbuhi dengan sumpah di depan. Sumpah yang tidak dijaga, disepelekan, dianggap sepele, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa. Menjadikan bahwasanya sumpah adalah ibadah. Namun ketika menyelisihi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tatanan aturan mainnya dalam Al-Quran dan hadis, nah makanya disiksa, diberikan ganjaran siksa, akan disiksa sumpah tersebut. Menjadikan bahwa sumpah adalah ibadah. Lanjut ayat, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kita lihat dulu yang ini. Tebusan, ketika seorang telah bersumpah, kemudian dia melihat bahwasanya selain dari sumpah dia lebih baik, dia mau menebus sumpah dia tersebut, membatalkan sumpah, hendaknya dengan menebus, membayar tebusan. Apa tebusannya ketika membatalkan sumpah? Memberikan makan kepada 10 orang miskin dari makanan sederhana yang kalian makan. Berikan makan kepada keluarga kalian, yang sederhana, bukan yang terlalu mewah, bisa merugikan orang yang membayar tebusan, bukan juga makanan yang terbilang sepele. Akhirnya seakan-akan menganggap ibadah Allah juga adalah sepele. Au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Kalau di atas tadi 10 orang diberikan makan dengan makanan yang kenyang.
10 orang. Atau bisa diganti dengan pakaian, 1 orang 1 pakaian. Ya, artinya 10 jenis pakaian diberikan kepada 10 lembar pakaian diberikan kepada fakir miskin. Atau tahrirur raqabah, atau yang berikutnya adalah membebaskan budak. Ketika datang 3 opsi dalam menebus sumpah menggunakan perantara au yang artinya adalah atau, berarti di sini ada pilihan, boleh untuk memilih salah satu di antara ketiga ini, mana yang dia sanggupi. Tidak secara berurutan, boleh dia pilih. Tentang memberikan makan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak mampu untuk 3 opsi di atas, tidak mampu untuk memberikan makan kepada 10 fakir miskin, tidak mampu untuk memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau tidak mampu juga untuk menebusnya dengan membebaskan budak. Nah, pilihan terakhir adalah atau dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. 3 hari. Penutup kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika kaffaratu aimanukum idza halaftum wahfadhu aimanakum." Demikianlah tebusan bagi sumpah kalian apabila kalian bersumpah ketika ingin menebusnya, membayarnya, membatalkannya. Oleh karena itu jagalah sumpah-sumpah kalian. Yang kita dapati dari potongan ayat yang beliau bawakan adalah bagian akhir dari ayat ini. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau tidak menjaga sumpah, ini dia kita ambil pelajaran dari ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas. Allah perintahkan untuk menjaga sumpah karena sumpah adalah ibadah, menjadikan tetap pengagungan akan bahan sumpah yang kita jadikan sebagai bahan sumpahan kita, ini nama Allah. Kalau tidak menjaga berarti menyepelekan yang namanya tauhid. Kalau menyepelekan tauhid berarti menyelisih apa yang sedang kita kaji kitab tauhid. Ini dia. Ini sisi pendalilannya. Kemudian kita harus tahu dulu bahwasanya sumpah terdapat 3 tahapan di dalamnya. Artinya menjaga sumpah dengan jenis seperti apa? Ada 3 tahapan di dalamnya. Pertama, seseorang bersumpah. Ini yang paling pertama, memulai dengan seseorang bersumpah. Dengan apapun yang dia ingin jadikan sebagai bahan sumpahan dia. Wallahi aku tidak akan keluar rumah hari ini. Wallahi aku akan tidak menikah selama 2-3 tahun. Atau misalnya, wallahi aku tidak akan makan makanan jenis ini atau itu. Al-Muhim dia bersumpah. Ketika bersumpah artinya dia harus penuhi sumpah tersebut. Kemudian kalau dia menganggap, karena datang dari hadis Nabi SAW, kata beliau, man halafa ala yaminin thumma yara khairan min falyati ila ma huwa khairun minhu wal yukaffir an yaminihi. Ya, artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah akan sesuatu, kemudian dia melihat bahwasanya ada yang lebih baik daripada bahan sumpahan dia tersebut, maka datanglah yang lebih baik daripada bahan sumpahan dia, artinya membatalkan sumpah dia, kemudian menebus dengan salah satu dari 4 pilihan yang tadi kita bahas dari surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Jadi 3 tahapan dalam bersumpah. Paling pertama adalah bersumpah. Kalau dia bisa jalankan secara totalitas menyeluruh sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari bahan sumpahnya dia, itu yang diinginkan, wahfadhu aimanakum. Kemudian yang kedua adalah al-hanath, artinya membatalkan sumpah. Kalau dia melihat bahwasanya ada yang lebih bagus daripada bahan sumpahannya dia, datangi apa yang lebih bagus tersebut, baik itu secara syariat ataupun secara akal. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia membatalkan sumpah dia masuk pada tahapan yang ketiga, apa itu? Menebus dengan membayar kafarah. Dan maksud dari menjaga sumpah kalian masuk dalam 3 tahapan ini. Menjaga sumpah, wahfadhu aimanakum, menjaga sumpah-sumpah kalian adalah menjaga untuk tidak memperbanyak bersumpah ketika pertama kali memulai. Yang kedua adalah ketika kalian mau membatalkan sumpah, hendaknya mendatangi yang lebih baik. Namanya hanath. Kemudian yang ketiga adalah termasuk menjaga sumpah adalah kalau kalian sudah membatalkan sumpah, hendaknya dibayar, ditebus, bukan cuma sekedar bayar. Membatalkan sumpah kemudian tidak ditebus, tidak membayar kafar. Dari konsekuensi akan ayat yang ke-89 pada surat Al-Maidah. Ini maksud dari wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jaga dalam hal pertama untuk tidak memperbanyak sumpah.
Kecuali pada perkara-perkara yang memang sangat genting dan dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah mendatangi yang lebih baik daripada bahan sumpahnya dia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah setelah dia membatalkan sumpahnya dia, hendaknya membayar kafar. Kalau tidak, berarti tidak termasuk dia menjaga sumpahnya dia. Dan kita katakan di depan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ibadah. Karena orang bersumpah mengucapkan lafaz Allah, nama Allah, berarti termasuk berzikir. Jadi dikategorikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita terangkan tentang makna dari ayat kita baca secara sempurna, kita akan lanjut pada dalil yang kedua. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, pemimpinnya ashabul hadis, berikan hadis paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, dalil yang kedua adalah hadis, sumber agama Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Yaqul, kata beliau, al-halifu munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-kasb, akhrajah. Di konteks kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di depan kita ini, hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan tentang seseorang yang berdagang kemudian dia gunakan pelaris barang dagangannya dia adalah dengan bersumpah. Kita artikan hadis yang telah kita baca tadi depan, al-halifu munfiqatun lis-sil'ah. Sumpah memperlaris barang dagangan. Hanya saja mumhiqatun lil-kas, menghilangkan keberkahan. Nah, perniagaannya dia. Kita ulangi hadis ini. Al-halifu munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-kas. Sumpah adalah melariskan barang dagangan, hanya saja menghilangkan keberkahan. Dari sisi mana? Barang dagangan, perkara duniawi. Seandainya memang produk yang antum jual adalah barang yang bagus, tanpa perlu untuk bersumpah orang akan beli. Bila orang mencari barang dagangan yang berkualitas, memiliki kemanfaatan, dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau begitu tanpa perlu untuk bersumpah untuk memperlaris barang dagangan engkau, nggak perlu. Masalah sepele dunia. Berapa sih harga barang dagangan yang antum jual? 1.000, 2.000, 10.000, sepele. Tanpa perlu untuk menggadaikan nama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk melariskan barang dagangan kalian yang sepele. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya biasanya orang yang bersumpah dengan barang dagangannya dia biasanya ada sesuatu. Ada sesuatu dengan barang dagangannya dia. Itu sudah cacat, barang lama, kualitas rendah. Agar laris, dia bumbuhi dengan sumpah. Mereka menganggap bahwasanya kalau ketika orang ini sumpah berarti dia jujur. Tanpa perlu untuk bersumpah. Orang bisa lihat dengan mata kepalanya dia bahwasanya barang itu adalah barang yang bagus, masih baru, kualitas bagus. Istimewa, sesuai harga. Tanpa perlu untuk bersumpah. Sumpah dalam nama Allah Subhanahu wa taala pada barang dagangan yang sepele tidak pantas. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW, beliau tutup dengan mumhiqatun lil-kas, menghilangkan keberkahan perniagaan. Ini nama Allah Subhanahu wa taala agung. Allahu Akbar, Allah besar. Bisa meratakan dengan barang dagangan yang hanya sepele harganya, tidak tepat, tidak pantas, tidak seyogianya, tidak semestinya, tidak seharusnya. Dari sini kita ambil fawaid hadis berkaitan dengan judul bab di atas. Tempat seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan sumpah. Kalau seandainya hal tersebut memang diminta oleh sang misalnya pembeli, untuk mengetahui tentang kualitas barang yang ditawarkan, yang diorderkan, silahkan dibuktikan dengan secara akli tanpa perlu untuk bersumpah. Sumpah adalah pada perkara-perkara yang setara dengan bahan sumpahan kita jika kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk larangan di atas bahwasanya jangan memperbanyak sumpah. Termasuk orang yang memperbanyak sumpah adalah ketika menjual barang dagangannya dia. Oh, kita sendiri bahwasanya dunia sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara duniawi tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk memperbanyak bersumpah yang terlarang, mengurangi kemurnian tauhid. Mengurangi kemurnian tauhid. Sebagian orang menjual barang dagangan dia mungkin sudah beberapa hari. Kemudian sudah terlihat layu, dibumbui dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dusta lagi. Wallahi barangku baru, silahkan beli. Produk baru. Sambil bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini kita terapkan pada hadis bahwa mungkin memperlaris barang dagangannya dia, tapi keberkahan dia, niaga dia akan hilang. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Kata sampai semoga Allah merahmati beliau. Wan Salman Al-Farisi. Ketika ditanya, Salman bin Man? Salman putranya siapa? Dia mengatakan Salman bin Islam. Karena keluarganya dia semuanya di Persia. Mereka Majusi, penyembah api. Ketika ditanya Salman bin Man, tidak harus memiliki nama bapak yang dia bangga dengan nama bapak dia tersebut. Tapi dia mengatakan bahwasanya Salman bin Islam. Katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Salatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymit zanin, a'ilun mustakbir, wa rajulun ja'ala Allahu bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi." Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau berkata, 3 orang yang Allah tidak akan berbincang bersama mereka pada hari kiamat. Tidak akan mensucikan diri mereka, bahkan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Ini ancaman ketika bahwasanya 3 perkara ini adalah dosa besar. Terancam dengan pertama, Allah tidak akan mengajak mereka pada hari kiamat. Artinya Allah akan meninggalkan mereka, tidak mempedulikan mereka. Ini adalah hinaan dari Allah kepada 3 pihak ini. Allah tidak akan mensucikan diri mereka ini pada hari kiamat. Bahkan bagi mereka adalah siksaan yang pedih, ancaman yang keras. Menunjukkan bahwasanya hal-hal ini adalah dosa besar. Ushaymit zanin. Ushaymit zanin adalah yang sudah tua jompo, namun dia berzina. Ini sebenarnya ini pertama meruntuhkan harga diri dia, membuat malu dia dan keluarganya. Sudah tua jompo, ya istilahnya sudah bau tanah, bentar lagi masuk kubur, masih mau berzina. Tidak puaskah dia dengan masa-masa mudanya dia, yaitu berhubungan dengan istrinya dengan cara yang halal, masih mau melakukan dosa. Makanya ini termasuk sesuatu yang sangat tidak pantas. Yang berikutnya lagi, ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Apa yang disombongkan dengan kemiskinannya dia? Kalau kaya, bukan berarti kita membolehkan. Hanya saja ada yang dia sombongkan, harta kekayaannya dia. Kalau ganteng, bukan berarti kita membolehkan. Hanya saja ada yang dia bisa sombongkan. Kalau dia ganteng lebih daripada yang lainnya. Itu sudah miskin, kemudian sombong. Makanya 3 hal ini pantas bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir adalah warajulun ja'alallahu bida'ata. Seseorang yang dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya. La yashtari illa bi yaminihi wa la yabi illa bi yaminihi. Tidak dia beli barang dagangannya kecuali dengan sumpah, tidak dia menjual barangnya kecuali dengan sumpah. Barang dagangan, perkara duniawiyah, yang sebenarnya tidak perlu untuk sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia
umbar dengan sumpah. Artinya dia menyepelekan nama Allah Subhanahu wa taala dan disetarakan hanya dengan perkara duniawi. Ini termasuk tidak menjaga sumpah. Dalam sebagian riwayat pengganti yang ketiga ada orang kaya tapi mencuri. Bahasa kita lebih terkenal mungkin sekarang orang kaya tapi korupsi. Pengganti posisi yang ketiga. Dan dengan beberapa lafaz yang lainnya hadis ini sahih. Yang pertama bahwasanya sudah tua, jompo, masih berzina. Yang berikutnya orang miskin namun sombong. Yang ketiga seorang yang menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala hendaknya diagungkan malah disepelekan dengan cara melariskan barang dagangannya dia dengan sumpah. Rawah Tabrani bi sanadin sahih. Sisi pendalilan dari hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas jelas sekali dari potongan akhir akan hadis ini tentang celaan bagi orang yang menjual barang dagangannya dia sebagai pelaris dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahan. Ini termasuk yang perlu disinggung, termasuk memperbanyak untuk bersumpah. Yang ketiga adalah bahwasanya sumpah adalah ibadah hanya pada perkara-perkara yang tidak pantas untuk bersumpah. Jangan menyelisih ayat yang tidak tadi beliau bawakan kepada kita di awal ayat. Jagalah sumpah-sumpah kalian, dan ini termasuk menyelisihi penjagaan akan sumpah itu sendiri. Kita baca hadis yang ketiga, wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dari dalam sahih dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih. Khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kita artikan dulu, ini masih ada lanjutannya. Sebaik-baik umat adalah yang hidup di generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Dikatakan manusia terbaik, umat terbaik, generasi terbaik adalah generasi yang hidup ketika Nabi SAW masih hidup di sekitaran Nabi SAW, bersama Nabi SAW, mendapatkan gemblengan langsung dari beliau, bagaimana cara mempraktikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para sahabat, dipuji, mereka adalah sebaik-baik umat. Kemudian setelah mereka, istilah sahabat. Setelah sahabat kemudian istilahnya tabi'in, yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi mereka bertemu dengan para sahabat. Generasi kedua. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi ketiga. Mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak bertemu juga dengan sahabat, tapi bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Ini dijelaskan dalam istilah ahlul hadis, 3 generasi emas pertama umat ini dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Wani Allah, begitu beruntungnya mereka. Masih hangat zaman kenabian yang mereka dapati. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Kata Imran sebuah hadis bahwasanya, aku tidak tahu, semacam lupa bahwasanya beliau menyebutkan setelah generasi beliau sebanyak 2 kali atau 3 kali. Yang roja adalah 3 kali. Maksudnya roja adalah 2 kali. Generasi beliau sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang keempat tidak masuk. Dan Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya 3 generasi emas ini adalah, yang dimaksud adalah setiap satu generasi dalam kurun waktu 100 tahun. Ini dijuluki dengan salaf. Berarti 300 tahun pertama semenjak kalender Hijriah, mereka lah yang dijuluki dengan salaf, yang kita dianjurkan untuk mencontoh mereka, jadi mereka sebagai panutan dan suri tauladan. Masuk pada tahun 301. Terputuslah generasi ini. Dan ini berakhir 3 generasi emas ini. Lanjut hadisnya, summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yundiruna wa la yufun wa yudhiru fihim musliman. Hadisnya saya perhatikan. Kemudian datang setelah kalian, setelah 3 generasi ini, sekelompok kaum yang mereka
bersaksi namun tidak diminta untuk bersaksi. Dalam sebagai riwayat artinya mereka bersumpah namun tidak diminta untuk bersumpah. Tidak diminta tapi disumpah. Ada sebagian perkara terkadang dalam persidangan, dalam diminta untuk persaksian, terkadang agar dipercaya, apalagi pada sebagian orang yang dari dohir bahwasanya dia ini terkadang perkataannya butuh untuk penguat, apalagi tidak ada penunjang yang lain, tidak ada yang menguatkan perkataan dia, kalau begitu tuntut dia untuk bersumpah. Tapi sebenarnya tidak diminta untuk bersumpah, dia bersumpah. Yang berikutnya adalah sekelompok yang memiliki sifat-sifat yang pertama tadi tidak diminta, mereka bersumpah padahal mereka tidak diminta untuk bersumpah. Mereka berkhianati. Nah, mereka mengkhianati ketika dibutuhkan untuk dipercayai, tidak tepat janji. Mereka bernadar namun tidak memenuhi nadar mereka. Bernadar tapi tidak memenuhi nadar. Wa yudhiru fihi musliman, dan nampak pada mereka sifat-sifat kegemukan. Arti dari sifat-sifat kegemukan artinya, gemuknya itu karena banyak makan. Hanya mengurusi perkara isi perutnya. Bukan dimaksud dalam orang aslinya gendut, tidak. Nah, ingatlah dia sengaja untuk memperbesar badannya dia sampai nampak. Intinya kebiasaannya dia hanya untuk mengurusi masalah duniawinya dia. Jadi sampai di sini hadisnya. Kemudian yang hadis yang telah kita baca berkaitan dengan judul bab di atas, dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka bersumpah namun mereka tidak diminta untuk bersumpah. Mereka bersumpah dari diri mereka sendiri. Ini termasuk yang menjadi judul bab di atas bahwasanya ini termasuk memperbanyak sumpah. Bisa jadi pada perkara-perkara yang sepele tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka bumbuni dengan sumpah yang seharusnya, sepantasnya, semestinya dan seyogyanya tidak harus bersumpah. Dan kita akan selesaikan dari beberapa hadis yang masih tersisa. Satu hadis lagi mirip dengan yang di atas, makanya kita akan selesaikan. Wa fihi, dan di dalamnya Ali bin Mas'udin, dalam hadis yang di atas juga dalam sahih. Kali ini dari sahabat yang berbeda, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Ghazali. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nah, kita dapat 4 pengulangan atau 3 pengulangan. Tsumma yaji'u qaumun tasbaqu syahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu syahadatan. Dari Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sebaik-baik orang adalah yang hidup di generasiku, yakni para sahabat. Generasi terbaik umat ini. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, terus sebanyak 3 kali. Artinya 4 generasi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sekelompok kaum yang persaksiannya mereka mendahului sumpah mereka, atau sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Kadang mereka bersaksi, sebelum bersaksi mereka sumpah dulu. Atau kebalikannya. Nah, ini termasuk dari hadis ini beliau simpulkan dalam judul bab ini, termasuk memperbanyak untuk bersumpah pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak pantas untuk bersumpah, tidak diminta untuk bersumpah, malah dia bersumpah. Nah, dari kita ambil pelajaran sampai pada detik ini bahwasanya sumpah yang mana kita lanjutkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah agung, Allah adalah besar, Allah adalah berharga. Nah, jangan disepelekan dengan cara memperbanyak sumpah pada perkara-perkara yang tidak pantas untuk bersumpah. Setelah kita baca ayat tadi di depan, masuk dalamnya 3 perkara. Allah anjurkan untuk menjaga sumpah dengan cara menjaga sumpah untuk tidak banyak bersumpah, kecuali pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan.
menjaga sumpah termasuk juga adalah ketika seseorang ingin mendatangi yang lebih baik daripada bahan sumpahnya, dia hendaknya mendatangi yang lebih baik. Ketika dia tetap mempertahankan bahan sumpahnya dia, padahal ada perkara yang lebih baik daripada bahan sumpahnya dia, berarti tidak menjaga sumpah. Seperti seorang bersumpah, wallahi aku tidak akan berbicara dengan si fulan selama-lamanya. Padahal bukan pada perkara-perkara yang saya berkaitan dengan agama, hanya saja pada perkara pribadi, dan tidak berbicara dengan saudara kita muslim lebih daripada 3 hari, termasuk dosa. Menghajar seorang muslim hukum boleh, hanya saja pada batasan sekedar 3 hari, jangan lebih daripada itu. Artinya, hendaknya dia membatalkan sumpah dia dan menebus. Ketika dia tetap mempertahankan bahan sumpahnya dia tersebut, padahal terdapat penyelisihan dari hadis Nabi SAW, berarti dia tidak menjaga sumpahnya dia. Termasuk tahapan menjaga sumpah yang ketiga adalah setelah membatalkan hendaknya menebus dengan 4 opsi yang tadi kita telah bacakan dari surat Al-Maidah. Wa qala Ibrahim, dalil yang terakhir, Ibrahim An-Nakha'i, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu syukur. Kata Ibrahim An-Nakha'i, tabi'i, dia katakan di suratnya, dahulunya mereka memukul kami. Ini maksudnya mereka adalah artinya sahabat. Karena dia tabi'i dan generasi yang di atas tabi'i tidak ada para sahabat. Bentuk pemukulan mendidik. Pemukulan dalam bentuk mendidik. Mereka dahulunya memukul kami, yakni para sahabat, terhadap sumpah, persaksian dan janji. Ketika bumbui dengan sumpah. Dan dahulunya kami masih kecil. Artinya ini didikan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada kami anak-anak kecil di zaman tersebut, menurut pengakuan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwasanya jangan terlalu memperbanyak untuk bersumpah pada hal-hal yang sepele. Ini didikan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada putra-putri mereka, kepada generasi penerus mereka untuk tidak memperbanyak sumpah, apalagi pada perkara-perkara yang sepele. Bertikai dengan saudaranya pada sebagai mereka macam mainan atau makanan. Sebenarnya dua-duanya punya, hanya saja salah satunya mungkin hilang, diambil orang, kemudian dua-duanya bersumpah bahwasanya ini punyaku, dibumbui dengan sumpah. Padahal perkara makanan hanya mungkin di kios atau di toko atau di tempat jualan harga 1.000-2.000. Mendingan mengalahkan kepada dia, betul lagi ulang. Pada perkara yang seharga 1.000 rupiah dari harta benda duniawi kemudian gunakan untuk bersumpah. Jadi ini adalah metode sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mendidik putra-putri mereka, generasi penerus mereka untuk tidak memperbanyak bersumpah, dikarenakan hal tersebut menyelisihi ayat wahfadhu aymanakum barakallahu fikum. Mungkin cukup apa yang telah kita ambil pada pertemuan kita malam ini. Masih tersisa beberapa masail semacam poin pelajaran bisa kita dari judul bab serta dalil-dalilnya, insya Allah kita akan ambil pada lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Tutup dengan bapak Faratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.